Surabaya mengancam memberi sanksi tegas bagi oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak pulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, banjir luapan sungai Cidurian yang merendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi terulang. Mungkin dong bertahan di sini. Mungkin kalau setinggi gini mah. Udah setinggi gini mah. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Beralih ke informasi lain pemirsa, Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan ini membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengacara Roy Suryo, Refli Harun membongkar tawaran proyek triliunan pada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf kepada Jokowi. Namun tudingan proyek triliunan itu langsung dibantah oleh pendukung Jokowi, Ade Armando. Menurut Ade, Jokowi tidak menawarkan apapun pada Egy Sujana. Sebentar, saya ini yang harus diklarifikasi. Tadi ada dua, tadi sebutkan ya. Dua petugas atau segala macam. Yang kedua, soal proyek triliunan di tengah kasus ini. Itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tidak ada itu. Ya, jadi saya bilang iya. Saya ulangi bacanya. Begini, kita ulangi bacanya ya. Ini menarik. Proyek triliunan di tengah kasus ini Bang Egy ditawarkan oleh pihak Pak Jokowi begitu. Ada katakan itu ya. Kita baca ya. Karena ini punya konsekuensi. Harus dia elaborasi triliunan itu kapan? Kita baca as it is. Jadi ya, kita baca as it is. Tafsir bisa berbeda. Nih ya. Nih. Ini Bang Egy nih ya. Bang Egy menyampaikan. BES mengklarifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. 1.
bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa. Maksudnya pertemuannya di luar negeri? Bukan, maksudnya dikasih permen, kesenangan, jalan-jalan. Ya. Oke. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan dapat proyek itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Ya. Kemudian demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Ini fakta baru yang menarik nih. Ini bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak ke Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada tawaran apapun kepada Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, proyek dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya, karena Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Konstruksi pembangunan rel kereta cepat di wilayah Sikiu, Nakhon Ratchasima, Thailand, roboh menimpa rangkaian kereta berpenumpang yang sedang melintas pada Rabu pagi. Tabrakan antara kren raksasa dengan rangkaian kereta dari Bangkok ke Ubon Ratchathani ini memicu suara benturan keras dan menyebabkan rangkaian kereta anjlok serta terbakar. Sedikitnya 31 orang tewas dan puluhan lainnya terluka parah. Sementara sejumlah orang masih dinyatakan hilang. Pasca insiden, tim penyelamat bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam gerbong dengan alat berat. Penyebab robohnya kren masih dalam penyelidikan. Pemirsa, Timnas Indonesia akan memasuki era kepelatihan baru di bawah komando John Hartman. Hartman berkomitmen tinggal di Indonesia dan menyebut liga lokal akan menjadi fondasi dalam memperkuat skuad Garuda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Timnas Indonesia akan memasuki era kepelatihan baru di bawah komando John Hartman. Hartman berkomitmen akan tinggal di Indonesia selama ia melatih skuad Garuda. Datangnya Hartman memberi angin segar bagi para pemain yang berkompetisi di liga domestik. Mantan pelatih timnas Kanada itu berkomitmen menjadikan kompetisi lokal sebagai muara untuk memperkuat skuad Garuda. You know, I think having a commitment to the domestic league here, that's the foundation for our future. And it's important that, one, I'm watching, because if the national coach is not watching the domestic league, then there's no hope for our domestic players. Hartman sendiri mengaku sudah memantau beberapa pemain lokal di Super League. Tidak hanya itu, perhatian Hartman juga mengarah kepada para pemain muda di berbagai klub daerah. Dengan pendekatan yang dilakukan Hartman, timnas diharapkan tumbuh sejalan dengan kualitas liga domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.